Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani hatta ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa faqih auladana wa faqih hadhihi al-jama'ah ala syari'ati nabiyyika wa la tariqatil bayda wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah wa amitna biha wa ahyina biha ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap para alim, wabil khusus Bapak Imam kita, pengurus masjid, para sesepuh yang hadir, tokoh masyarakat, wabil khusus orang-orang tua kami, barisan kaum ibu, kaum bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu kita ucapkan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang masuk kepada pasal faslun fi ahkamil istinja'i. Nah, ini Bapak Ibu ya, hukum-hukum yang berkaitan terhadap istinja. Jadi kaji kita ini Bapak Ibu masih kaji dasar. Ya, kemarin kalau masalah masih tentang wudu. Nah, ini sambungannya adalah masalah al-istinja. Jadi kata guru kita dulu, belum sempurna kamu sebagai ustadz kalau kamu tidak menguasai bab toharoh, bab istinja atau najis. Jangan ngaku ustadz kalau nggak paham tentang toharoh, tentang najis. Sekarang kan mudah ngaku ustadz, Bu, betul? Pakai peci putih, pakai pakaian, apalagi sekarang sudah banyak berkeliaran di Shopee, di TikTok, macam-macam, betul Bu? Ya, gampang mesannya. Nah, itu makanya, apalagi ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu, kalau dulu laki-laki mata keranjang. Kalau sekarang ibu-ibu juga sudah mata keranjang. Cuma keranjangnya keranjang kuning. Betul Bu? Ya, dulu matanya mata biru. Kenapa disebut mata biru, mata tajam? Karena perempuan tuh hebat, istri tuh hebat. Sehebat-hebatnya suami menyimpan duit, dia pasti nampak. Sekecil apapun dia selipkan, dia lihat. Kenapa? Sudah banyak pengalamannya, matanya liar dan tajam matanya. Itu makanya matanya hijau. Nah, itu hebatnya. Ya, keranjang kuning ya Bu ya. Nah, itu biasa apalagi orang kota. Sekarang masalah istinja. Bagaimana masalah fil istinja'i minal bauli wal ghaiti wa nahwihi ma li muridis shalah. Bagaimana sebenarnya istinja, khususnya ketika buang air kecil, ketika buang air besar, seumpamanya ketika hendak sholat. Bagaimana status hukumnya? Ya, ketika hendak sholat. Bagaimana status hukum daripada istinja? Nah, ini kita bahas dulu istinja. Bapak kalau masih ada pertemuan sekali lagi, nanti langsung ya kita bahas loncat tentang zakat lah mungkin ya, sebagai persiapan kita untuk yang berulang-ulang untuk besoknya. Ini masalah istinja dulu Bapak Ibu kita bahas. Jadi masalah istinja ini jumhurul ulama'i ala annal istinja'a minal bauli wal ghaiti wa kulli kharijin min ahli sabilain najasin wajib. Jadi istinja ketika kita mau sholat, apalagi maksudnya wajibnya kita istinja mau sholat disebabkan ada yang keluar dari depan, dari belakang. Kita mau sholat, baru kita wajib kita beristinja. Kalau nggak mau sholat Bapak Ibu, wajib nggak? Bu? Ini udah pintar-pintar jamaahnya ini. Alhamdulillah, udah cerdas-cerdas. Jadi kalau mau limurudis sholat, kalau mau sholat baru di situ wajib. Andai kata kita mengeluarkan sesuatu ya baik dari depan atau belakang, khususnya kotoran, ketika mau sholat disitulah hukumnya wajib kita beristinja. Kenapa?
wa syaratun fi sihhatis shalah, karena ini sebagai syarat sah daripada salat. Jadi kita nggak boleh salat dalam keadaan itu. Wa ilaihi zahaba asy-Syafi'i wa Ahmadu wa Ishaqu wa Daudu wa Maliku fi riwayah. Ini mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Imam Ahmad, Ishaq, begitu juga Daud, dan satu riwayat daripada Imam Malik. Jadi hukumnya wajib istinja. Berarti jumhur ulama kalau kita bukan kecil wajib istinja ketika kita mau sholat, kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah huwa sunnatun, hukumnya sunnah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya gimana modelnya Pak Ustaz? Ya kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah tuh, ya kalau dia ibaratnya bagian kotoran itu hanya di bawah dirham bentuknya, itu dimaafkan. Bapak Ibu, kalau kotoran yang tersisa andai kata dia mohon maaf, ya, jadi orang Arab, Bapak Ibu, makannya nggak sama dengan kita, betul? Orang Arab tuh apa namanya? Ya entah gandum, terus yang dia apa tuh Bapak Ibu baru dicelupkan. Ya, mohon maaf, kadang-kadang kalau dia buang air besar macam tai kambing kering. Kalau kita apa makanan kita Bapak Ibu? Sambal terasi, ya, daun ubi tumbuh, apalagi macam-macam makanan kita, tentu lain bentuk. Kita nggak bicara apa nih, kita bicara hukumnya Bapak Ibu. Ya. Mereka bisa kering keluar, ya. Makanya mereka dulu mereka istinja pakai batu. Ada sebagian tempat di negara itu masih pakai istinjanya pakai batu. Ya. Makanya ada sebagian ulama berpendapat, ya, yang afdal tuh pakai batu. Cuma batu yang punya sisi. Cuma kalau sekarang ini udah bisa dikatakan jarang orang istinja pakai batu. Padahal sebenarnya yang paling afdal pakai batu dulu baru pakai air. Masih ada nggak yang ngamalkan Bapak Ibu? Nggak ada. Biasanya ya andai kata mau disingringkas, fal ma'u yakfi, air sudah cukup. Nah, ada kelebihan air kita Bapak Ibu. Ya sampai air pun naik ke atas. Ya saking banyaknya kita air nikmat. Panas ini. Ya, belum mampan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya. Nah, itu diantaranya. Makanya hukum istinja itu pertama kalau dia keluarnya bersifat basah. Mohon maaf Bapak Ibu, buang air kecil, buang air besar tapi basah kotorannya. Mohon maaf ya, ini kita bicara hukum basah kotorannya, maka kita atau mazi yang keluar wajib hukumnya istinja. Itu hukum pertama. Kalau yang keluar basah, ya baik dia kalau kecil jelas air. Ya buang air besar basah dia Pak kotorannya, wajib istinja. Yang kedua, hukumnya sunnah istinja. Ya, istinja Bapak Ibu. Hukumnya sunnah, hukumnya istinja. Kalau ibaratnya ya yang keluar itu bersifat kering najisnya. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, orang Arab tadi yang makannya bukan macam makanan kita. Dia buang kotoran tiba-tiba kotorannya kering, atau mohon maaf di sini ibaratnya mohon maaf kalau tiba-tiba dari dubur keluar cacing. Kalau keluar cacing, maka secara hukum sunnah kita istinja. Nah, kenapa cacing? Ada orang cacingan Bapak Ibu, tiba-tiba keluar cacingnya. Kadang-kadang di masa kampanye ada keluar cacing, keluar kepalanya saja. Kata cacing, apa yang ribut-ribut ini? 01, 02, 0 sekian, katanya dia penasaran, dia keluar kepalanya nongol. Ya, ibaratnya kalau ibaratnya ya cacing keluar, ya kita itu sunnah istinja, nggak wajib, tapi sunnah. Begitu juga kalau kotorannya mohon maaf, kalau buang air besar kotorannya kering, beda. Ya, kalau kotorannya kering beda dia dengan yang basah. Nah, itu kita juga sunnah hukumnya istinja. Nah, sudah berapa hukum Bapak Ibu? 2. Yang ketiga, mubah. Orang istinja karena merasa di bagian-bagian tertentu tuh keluar keringat. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ada orang kadang-kadang kalau dia
pakaiannya terlalu ketat, sempit atau gimana keadaan, merasa banyak keringatnya. Ya, keluar keringat, orang istinja gara-gara banyak keringat, banyak hal-hal yang kurang nyaman. Dia istinja secara hukum mubah. Boleh saja. Jadi hukum istinja itu 5 dalam fikih. Wajib, sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh. Makruh itu apa? Orang istinja disebabkan karena khurujur rih, buang angin. Bapak Ibu, ya ada orang buang angin istinja dia apa? Hebat betul itu Pak. Ya setiap buang angin, kalau sempat ya 7 kali buang angin Bu. Berapa kali istinja? 7 kali. Oh repot kali Pak jadi umat Islam. Makanya kata Imam Jalaluddin Suyuti disebutkan dalam hadis, laisa minna, bukan ajaran umat Nabi Muhammad setiap dia buang angin istinja. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibaratnya andai katalah kita setiap buang angin, ada orang kadang-kadang bisa 17 kali setiap hari. Repot sekali. Bagaimana orang yang sulit air dan lain sebagainya, Pak? Nah, makanya dia makruh kita istinja hanya gara-gara ya buang angin. Mohon maaf kecuali ada bawaannya. Tahu Bapak Ibu? Ini kita bicara kotorian tapi hukum. Kecuali ada bawaannya. Ada nggak orang buang angin ada bawaannya Bapak Ibu? Ada, macam-macam tuh Pak. Ya, kecuali ada banyak, itu wajib. Maka kembali kepada wajib dia. Kalau ada bawaannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hukum ada yang bersifat makruh. Laisa minna kata Imam Suyuti. Mengatakan bukan umat Muhammad setiap buang angin langsung dia wajib istinja. Jadi kadang-kadang banyak orang apalagi buang air kecil wajib mandi. Ya, ada orang bertanya Bapak Ibu, kenapa kalau mandi orang dalam keadaan junub? Ya, orang mandi junub nih, Pak. Ya, ibaratnya kalau ada orang ibaratnya buang angin, batal wuduknya. Tapi justru disuruh apa Bapak Ibu? Disuruh berwuduk. Ya. Yang mengeluarkan dari belakang, tapi yang kita basuh apa Bapak Ibu? Muka, wajah. Kalau kita buang angin, ibaratnya yang malu siapa? Wajah kita atau belakang? Wajah. Betul Bapak Ibu? Wajah kita. Tapi kalau kita baca hadis Riyadhus Shalihin, kalau ada kawan, tapi jangan di masjid. Buang angin di masjid makruh. Buang angin sengaja di masjid hukumnya makruh. Jadi kalau kita bisa keluar. Kalau kita mau kecuali memang tak tertahan lagi, terlepas, namanya telapeh namanya Bapak Ibu. Terlepas dia tak tertahan lagi. Kadang-kadang mohon maaf faktor umur, kadang-kadang segelnya udah kendor. Bapak Ibu, ya betul Bapak Ibu ya. Jadi dia jangan buang angin di masjid, makruh secara hukum. Haram buang angin kalau Bapak Ibu buang anginnya antara salam pertama dan salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Pak Ustaz itu yang wajibkan rukunnya salam pertama. Itu dah sah. Iya, lalu dia buang angin di antaranya. Dia buang angin, lalu dia salam lagi. Assalamualaikum. Hukumnya kata para ulama, ya sebagaimana dalam kitab yang itu hukumnya haram perbuatan sedemikian. Ya, apalagi membelakangi Pak Haji. Bisa sholatnya. Ya? Bisa sholatnya. Iya. Sah sholatnya. Iya, sholatnya sah. Bapak Ibu, sholatnya tetap sah, cuma perbuatan itu hukumnya haram. Ada riwayat yang disebutkan oleh ya, Imam Syekh Jaluddin Al-Malibani. Tidak diperkenankan, karena ada orang kadang-kadang begitu. Ya, makanya kan Islam itu dalam ajaran fikih itu usahakan kalau sebelum sholat sudah steril semuanya. Jangan sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Jangan sholat dalam keadaan menahan angin. Ya, jangan sholat ya ketika kita mau sholat tiba-tiba kita mau buang air besar, silahkan selesaikan dulu hajat kita. Jangan gara-gara itu besok pas kita sholat hilang khusyuknya. Ya, merah wajahnya. Ada yang merah, ada yang hitam. Ya, disangka karena khusyuk, rupanya karena menahan. Allah. Bapak Ibu, ya, penuh perjuangan antara hidup dan mati. Bapak Ibu, penuh perjuangan antara hidup dan mati. Ya, kalau terlepas malu, tapi kalau di luar masjid,
Tapi kalau saya baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada kawan saudara buang angin, itu nggak boleh kita ledek adabnya. Ya, nggak boleh kita, oh asal kau. Ya, tapi kita juga yang buang angin ini tahu-tahu tempat, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Nah, itu di antaranya. Ya, andai jangan kita ledek dan lain sebagainya. Itu tandanya dia sehat. Ada orang Bapak Ibu berobat ke rumah sakit yang hebat hanya gara-gara selama ya hari-harinya nggak bisa buang angin. Diperiksa, bayangkan mengeluarkan modal yang banyak. Jadi kalau ada kita Bapak Ibu masih bisa buang angin, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Nah, berarti kita masih sehat. Sempat tidak pernah buang angin, itu ada masalah berarti. Ya, ada yang tidak sehat. Begitu kata para pakarnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum istinja itu adalah haram. Hukum istinjanya haram disebabkan apa Bapak Ibu? Disebabkan kita pakai air yang digosok. Yang kita pakai tanpa izin. Air yang dicuri. Ya. Nah, itu kan menjadi haram hukumnya istinja. Ya, tapi sah. Bapak Ibu, hukumnya tetap sah, tapi haram perbuatan istinjanya. Tapi ada yang tidak sah. Ya, kalau kita beristinja dengan hal-hal yang mulia, dengan buah-buahan, nauzubillah, apalagi dengan kitab, ya, apalagi apanya? Air zam-zam. Air zam-zam juga nggak boleh. Tapi boleh untuk dimandikan atau wudhu boleh air zam-zam. Tapi kalau untuk istinja haram. Ya, tidak diperkenankan. Nah, itu air zam-zam. Ya, air zam-zam. Apalagi kan cuma ada hal sesuatu yang memang nggak mungkin ada lagi menurut kita. Secara akal nggak mungkin lagi apa? Air yang mengalir dari tangan Rasul. Kan itu kan tidak lagi. Cuma secara hukum itu juga nggak boleh kita gunakan untuk istinja. Nah, makanya di sini secara ya jelas la a'lamu khilafan an ahadin annahu la yazuzu al istinja'u bima lahu hurmatun fitin ka uraqin mushafin. Ya, tidak saya ketahui ada khilaf di antara para ulama bahwa hukumnya sepakat para ulama, hukumnya tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang terhormat dalam agama seperti apa? Ka uraqi mushafin, seperti lembaran mushaf. Karena ada kadang-kadang yang viral itu Bapak Ibu, nauzubillah summa nauzubillah, lembaran mushaf itu buatnya untuk ya untuk istinja jiwanya. Nauzubillah, kadang-kadang Quran diinjak-injaknya. Ya, nah ini tidak boleh. Bahkan au kutubi fikhin, bahkan kitab-kitab fikih. Ya, kitab-kitab fikih au nahwi zalik, bal man fa'ala haza ala wajhil istighfafi wal istihza'i. Siapa yang melakukan, andai kata dia berani pakai, ya jangankan itu, pakai tulisan yang ada kalimat asma Allah. Bapak Ibu, ada kalimat asma Allah, dia buat untuk istinja, hukumnya haram. Kalau dia sengaja betul-betul begitu karena sepele, karena istihza, ya mengejek atau mencemeh untuk merendahkan, bahwa ma'dudun bima yukhriju minal millati wal iyadzu billah. Bisa otomatis dia keluar dari Islam. Kalau ada orang ya menggunakannya karena memang menganggap ringan, menganggap sepele. Ya. Dulu ada di Jalan Selamat tuh tukang sate. Kebetulan saya beli satenya, bungkus-bungkusnya itu adalah buku-buku yang bertulisan, buku Quran hadis, ada ayatnya. Ada ayatnya, ada apanya. Saya bilang, "Pak, enggak boleh nih, Pak. Jangan begini, haram ini, yang dikata nanti orang buang diinjak-injak dan lain sebagainya." Bahkan kalau bisa Bapak Ibu buat undangan nikah, itu jangan buat bismillah Arabnya. Kalau mau buat bismillah bahasa Indonesianya, bismillah. Kan banyak kadang-kadang undangan itu lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai tulisan Arab. Baru dibuatnya bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah kalau undangan ya itu sekilas dibaca orang, kadang-kadang nggak dibaca Bapak Ibu, dibuang. Ya, dibuang. Nah, makanya beberapa asma-asma Allah, makalah-makalah ya lebih baik gimana? Lebih baik dibakar. Ya, baik dia ya yang nggak bisa lagi mungkin dibakar.
Ya, setelah dihanguskan. Setelah hangus hilang begitu. Itu lebih baik supaya dia tetap ya, jangan sempat ternodai. Nah, bayangkan Bapak Ibu, wanita haid itu nggak boleh megang mushaf. Tapi kalau ada Quran tercecer di WC atau dimanapun, dia tetap boleh mengambilnya untuk menjaga kehormatan itu ayat. Ya, nah, itu ayat. Sama. Ada beberapa cincin yang diukir dari kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat ya Muhammad Rasulullah, itu usahakan copot. Ya, dicopot kalau ya minimal digenggam. Minimal digenggam. Bapak Ibu, andai kata ya kita khawatir mungkin dia akan hilang diambil orang. Lain kalau zaman Nabi copot, taruh di situ masih aman. Kalau zaman sekarang jangan Bapak Ibu. Cobalah copot sedikit ya. Copot, hilang. Nah, ambil atau tertutup, ya dimasukkan begini. Atau masukkan tas, atau masukkan dompet. Nah, itu boleh begitu Bapak Ibu. Nah, ini andai kata ada yang berkalimat-kalimat Allah Subhanahu ya, kalimat Allah. Begitu juga peci-peci yang ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bisa jangan digabung nyucinya. Kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang digabung menjadi situ yang pakaian anaknya yang ada bekas pipis, yang ada semua diaduk pula di mesin cuci. Ya, jangan. Ya, kita itu secara hukum sah-sah saja mengapakan ayat di dinding. Ya, boleh-boleh saja secara hukum. Ya, sah-sah saja. Dulu itu tidak setuju Ustadz almarhum John Pamil. Itu termasuk tidak boleh. Tapi belakangan saya dengar udah boleh pula belakangan pemahaman beliau. Ya, Ustaz ya. Nah, belakangan. Dulu dia lah apa enggak boleh dia. Ustaz ini. Nah, belakangan boleh. Saya dengar-dengar ya begitu. Nah, jadi kadang-kadang ilmu itu begitu. Ya, semakin bisa berubah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah istinja. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu sunnah saja. Makanya dalam masalah perempuan sedang tawaf tiba-tiba haid, itu kalau mazhab Imam Abu Hanifah dipakai, boleh dia tetap lanjut. Ya, boleh dia tetap lanjut. Karena dia bukan menjadi ya rukun syaratnya. Tapi kalau kita mazhab jumhur ulama, itu mesti ya diberhentikan. Ya, diberhentikan. Ya, dalam tawafnya. Karena tawaf sama dia seperti sholat menurut jumhurul ulama. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Annahu sunnatun ghairu wajib. Nah, ini sebagai tambahan bagi kita, rupanya ada ulama berpemahaman bahwa istinja itu tidak wajib. Sunnah. Tapi kebanyakan para ulama istinja itu khususnya yang basah tadi Bu, hukumnya wajib. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kalau bisa, kalau kita istinja, usahakan perhatikan adab-adabnya. Kadang-kadang kita anggap sepele Bapak Ibu. Kalau dia laki-laki, ya jongkok. Ya. Ibaratnya masukkan kaki. Ini saya praktekkan lah Bapak Ibu ya. Ini ibu saya semuanya ini. Nah, jadi laki-laki ini maju. Ya, ini kaki kanan di depan. Kaki kanan depan. Nah, dia begini. Bapak Ibu. Ya, bagi laki-laki dia begini. Nah, bagi laki-laki dia model begini. Ini kiri. Nah, ini baik buang air kecil, baik buang air besar. Ya, baik buang air kecil, baik buang air besar. Nah, jadi setelah begini, sekali-kali boleh jadi ganti. Sekali dia, dikata apa nih? Begini. Nah, tapi yang menjadi apanya sekali boleh jadi ditukar. Nah, ini. Nah, gini. Nah, gini posisinya. Nah, setelah selesai nanti, mohon maaf, baru nanti dia sambil kita urut Bapak Ibu, pakai ini kalau bisa, 2 jari ini. Tangan kiri. Bapak Ibu ya, sambil berdehem minimal 3 kali. Nah, berdehem kita minimal 3 kali. Kalau perempuan cukup ditekan dia bagian diurut dia bagian. Nah, kalau perempuan, begitu dalam hal istinja yang benar. Nah, ya, yang benar.
Insya Allah kalau begitu ya jarang kena penyakit itu, Bapak Ibu. Apa namanya, penyakit ginjal, penyakit apa, kencing tersendat dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara istinja yang benar. Nah, tapi perhatikan juga adab-adabnya Bapak Ibu. Nah, bagi laki-laki dianjurkan tutup kepala, sunnah, adabnya. Makanya dulu ada guru saya tetap pakai imamah, dia kayak apa? Dulu saya alim kali nih guru saya ini, saya bilang. Ya di WC pun dia tetap pakai imamah. Oh, ini alim betul ini, sampai ke WC pakai imamah. Memang rupanya sunnah minimal menutup pakai sapu tangan atau gini, tutup kepala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adab. Tapi ada pemahaman orang sekarang di Pekanbaru, Bu, dia nggak sah kata dia wudhu kalau kita ini terbuka. Ini yang jumpa ini pemahamannya ini. Saya bilang, jadi kalau ada perempuan katanya, ibaratnya ini ya kata beliau kalau dibuka ini, diangkat apanya, roknya dan diangkatnya begini, baru tangannya diuduk begini, baru buka jilbab. Kata dia itu haram, nggak sah wudhunya. Ya, nggak sah wudhunya. Saya bilang, ini kata istri saya jumpa dia dinasihati orang, dinasihati ibu-ibu. Kata ibu-ibu ini, itu nggak sah, nggak boleh, haram, nggak sah wudhunya, kata dia. Kata istri saya, karena dia juga ngaji, mondok juga dia, ya pesantren, sama-sama pesantren, kami sama-sama juara juga kan begitu. Ya, saya ada dikit banyaknya ada ilmunya. Kata dia, saya juga belajar Bu, tapi nggak ada begitu. Ya tetap sah, tetap boleh, kecuali adab. Jangankan itu, kalau di luar adab, mohon maaf, tanpa ya dalam keadaan telanjang pun kita wudhu, sah secara hukum. Ya, sah secara hukum. Tapi minimal ya pusat dan lutut kita tutup, itu minimal adabnya. Ya pusat dan lutut. Gimana kalau kita mau wudhu ibu, ibaratnya sementara tempatnya tempat perempuan, khusus perempuan, bukan tempat umum, bukan tempat terbuka. Itu aliran apa Bapak Ibu? Mazhabnya mazhab apa? Boleh jadi mazhab Panji Gumilang atau Imam Samudra, kan betul Bapak Ibu? Rupanya ada pemahaman begitu. Ya, nggak boleh sedikit pun kadang dibuka apanya ini. Ya, apalagi diangkat sedikit. Ya, kalau ibu wuduknya tetap begitu, basahlah pakaiannya. Nah, itu diantara rupanya ada. Ya, kejadiannya itu daerah Sekuntum sana, arah Peraya Ujung. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya kita mengaji ya yang punya rujukan daripada para ulama. Kemudian Bapak Ibu, apalagi di sini masalah istinja. Di antara masalah istinja di sini, bin nahyi anil istinja'i bil yamin. Aksarul ulama'i ala anna nahya anil istinja bil yamin wa nahyun ta'dib wa tanzihun. Walau istanja bi yamini ajaza. Jadi secara pendapat jumhur ulama, termasuk mazhab kita, atau secara pendapat jumhur ulama, bahwa menggunakan istinja dengan tangan kanan itu dilarang, tapi larangannya hanya kepada adab. Bapak Ibu, hanya kepada adabnya saja. Andai kata ada orang istinja, menurut jumhur ulama ajaza, boleh, sah. Tangan kanan. Cuma dari segi adab ya kurang baik. Dari segi adab kurang baik, tapi ada pendapat ulama-ulama ahli zahir, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat ya huwa nahyun tahrim. Ya, hukumnya haram kalau kita istinja pakai tangan kanan. Kalau kita istinja pakai tangan kanan, ada satu pendapat dan sebahagian ulama Syafi'iyah berpemahaman haram. Tapi rata-rata kita Bapak Ibu kalau beristinja itu rata-rata pakai tangan kiri. Ya, makanya ya salah satu ulama ya, menyebutkan bahwa yang namanya istinja, apalagi hal-hal yang bersifat ada najisnya, itu rata-rata masyarakat sekalipun itu menggunakan tangan kiri. Ya,
Tapi ada beberapa budaya memang kiri itu biasa, ngasih kiri dan lain sebagainya. Ya, sebagian Timur Tengah itu ada kadang-kadang mereka biasa dengan kiri, kecuali yang terpelajar. Begitu ya saya. Kadang-kadang ada apa itu biasa kiri mereka, memberi kiri dan lain sebagainya. Dan ada kadang-kadang orang tertentu ini Bapak Ibu kirinya lebih hebat. Betul nggak Bu? Kirinya lebih hebat. Kalau kanan lempar mangga nggak jatuh. Tapi kalau kirinya lempar mangga, Bapak Ibu, apalagi mangga tetangga, Bang. Paling ahli dia Bapak Ibu. Cepat jatuhnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian di sini secara pendapat jumhur tidak haram hukumnya, lebih kepada adab. Jadi kita bedakan mana adab, ya, mana larangan. Itu. Terakhir Bapak Ibu, fi istiqbalil qiblah asna'it takhalli fil fada. Bagaimana hukumnya ketika beristinja menghadap kiblat? Ya, hukumnya ketika menghadap kiblat kita istinja. Ini aksaru ahli ilmi ala adami zawaji istiqbalil qiblah asna'al tabattul atau tabawwal awit tagawati fil fada'i wa huwa majhabu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kalau di lapangan, ini maksudnya tempat terbuka Bapak Ibu, pendapat mazhab kita Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 4 mazhab. Hukumnya tidak boleh kalau di tempat terbuka kita menghadap kiblat. Ya, kita menghadap kiblat. Itu bukan kecil Pak, menghadap kiblat. Jangan karena itu kemarin kita bahas meludah. Meludah saja kalau dalam masjid menghadap kiblat hukumnya haram. Kalau di luar masjid meludah ke arah kiblat hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau meludah barang-barang punya orang, apalagi muka orang, hukumnya haram. Bapak Ibu, ya, hukumnya haram. Walaupun air ludah ini enggak najis. Air ludah kita Bapak Ibu enggak najis. Makanya kalau ada orang berlebih air ludahnya, pas dia sholat dia lap dia begini, ya sah saja, enggak najis. Ya, walaupun dia sesuatu hal yang menjijikkan. Bapak Ibu, ya. Makanya air ludah yang dia masih melekat pada diri kita, andai kata pun tertelan selama di situ, tidak ada unsur yang bertambah, tidak ada unsur rasa, itu adalah ya, ibaratnya itu sah, puasanya tetap tidak batal. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waqala Urwatu bin Zubair wa Rabi'atu wa Daud yajuju istiqbaluha wa istiqbaluha fil fada'i wa fil bunyan. Baik di bangunan di dalam, baik di bangunan atau di lapangan, boleh baik membelakangi atau menghadap. Ini pendapat, ada pendapat daripada ya mazhab Daud Az-Zahiri, begitu juga Urwah. Ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat jumhur kalau di tempat terbuka jangan kita menghadap kiblat. Tapi kalau tertutup, ya kalau mazhab kita tetap boleh. Makanya di sini Bapak Ibu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, la yajuzu istiqbalul qiblah wal istiqbal, tidak boleh menghadap atau membelakangi. Bitabawilin, baik ketika buang kecil, atau tagawatin buang besar, la fil bunyan wala fil fada, baik di bangunan atau di lapangan. Wa huwa mazhab Abi Hanifah wa sahibi as-Sauri wa Nabi Ahmad wa Abi Saur. Ini mazhab kebanyakan para ulama. Tapi ada juga yang kedua, yajuzu mutlaqan. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak. Ya, mau dimanapun boleh secara mutlak. Tapi yang ketiga, yajuzu fil bunyan duna suhari wal fada. Tapi pendapat mazhab Syafi'i boleh kalau di bangunan, di WC kan tertutup, tempat tertutup, tapi tidak boleh kalau di lapangan. Tidak boleh di lapangan. Itu. Adapun pendapat yang berikutnya, zawajul istighfar mutlaqan, boleh membelakangi secara mutlak, dilarang ketika menghadap secara mutlak. Mau menghadap atau belakang secara mutlak haram. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita hukumnya mandi, mohon maaf Bapak Ibu, hukum mandi dalam keadaan tidak pakai busana di kamar mandi dalam keadaan tertutup, jumhur ulama boleh. Ya, jumhur ulama boleh dalam artian sepi, tidak ada orang, maksudnya tertutup, bukan di lapangan, bukan di air besar. Kita mandi walaupun tanpa pakai, secara jumhur ulama itu boleh. Ya, boleh. Hanya ada satu pendapat ulama.
Ya, ada satu pendapat ulama dia melarang. Ya, dia melarang. Nah, itu secara pemahaman. Nah, itu Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan-perbedaan ini semua Bapak Ibu berangkat dari dalil. Sama seperti najis babi dan anjing, Bapak Ibu. Ya, kalau mazhab Syafi'i kan semua anjing itu najis. Anjing, babi semuanya najis, baik air liurnya atau semuanya. Mazhab Malik tidak. Ya, kalau mazhab lain anjing itu suci. Ya, ibaratnya dia suci. Tapi andai kata kena najis, andai kata kena ibaratnya sentuhannya, itu lebih dita'abbudi. Disuruh hanya itu ibadah. Dibasuh 7 kali itu hanya untuk ibadah, mengikut daripada hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mazhab Hambali, Hanafi, semua itu adalah tetap najis. Perbedaan mereka itu hanya nanti komponen-komponen tertentu. Cuma terakhir kalau masih ada waktu, ada kadang-kadang orang ketika sesuatu itu terkena najis, Bapak Ibu. Ya, ini menganggap dulu di rumah kita di lantai, ini ada kotoran. Ya, ada kotoran. Ya, maka kita cara membersihkannya Bapak Ibu, andai kata kotoran, anggap dulu tisu. Ya, ambil dulu ya. Ini kotoran lingkarannya, ini kotoran nih. Ini kotorannya. Ya. Kita ambil ainun najasah, bentuk najisnya kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita buang. Ya, setelah itu berarti kan tinggal lagi hukmiyahnya. Ya, karena dia tetap najis kalau selagi di situ ada rasanya, ada warnanya. Maka apa lagi kita ambil? Setelah itu kita boleh langsung setelah itu boleh kita ambil yang bersifat ada campur sabun. Ya, sabun langsung kita bersihkan lagi. Kita apakan lagi bersihkan. Nah, ya, kita bersihkan begini. Nah, setelah itu tunggu dia agak kering. Nah, baru masukkan lagi air, Bapak Ibu. Tangan kita mau cuci tangan Pak Ustaz, gimana? Ya, cuci saja tangan dekat ini. Ya, cuma satukan dengan lantai. Cuci aja tangan itu, satukan dengan lantai. Nah, air yang ini tadi, ya, di sekitar itu tadi kita siramkan air itu tadi. Ya, maka air itu tinggal kita tunggu kering baru kita lap. Ya, kita lap saja pakai kain lap. Ya, itu sudah suci, sudah bersih. Maksudnya jangan nanti najisnya sudah hilang langsung kita berserahkan semuanya, Bapak Ibu. Bukan begitu, makanya cukup itu saja. Ya, kita bersihkan apa? Cukup itu, jangan sempat dia menyebar. Kalau sudah hilang ainnya, hukmiyahnya, warnanya, ya, apalagi terakhir kita sudah taruh air, lalu kita keringkan dengan lap-lap, itu sudah tidak lagi najis. Nah, itu Bapak Ibu, tidak lagi najis. Nah, itu diantaranya. Dan Ustadz, bolehkah Ustadz kita istinja pakai tisu? Boleh Bapak Ibu. Cuma caranya mesti benar. Ya, kalau kita istinja pakai tisu itu caranya mesti benar. Gimana? Harus 3. Ya, contoh kita waktu kecil ambil tisu nih. Kalau mau dia 3 lembar ambil. Ya, ambil dia 3 lembar, kita bersihkan nih. Nah, sekali buang kan? Nah, kalau dia sudah bersih, walaupun sekali Pak Ustaz, udah bersih Pak Ustaz, nggak nampak lagi, udah bersih. Ya, tidak cukup. Walaupun dia sudah bersih, tetap 2 lagi. Ambil 1 lagi, bersihkan. Ambil 1 lagi, bersihkan. Nah, itu dalam istinja. 3 sisi bisa juga. 3 sisi boleh. Nah, 3 sisi, ambil tisu itu, anggap 3 sisi. Sisi pertama, ngap. Nah, ini kalau laki-laki anggap dulu ini, Bapak Ibu. Nah, Nggak boleh berulang ya Ustaz ya? Ya, nggak boleh berulang yang sama. Ya nggak boleh berulang. Baru yang sisi ini. Anggap dulu gini Bu. Ya, kalau gini lope Bu ya. Nah, kalau gini lope. Anggap dulu begini tisunya kita bagi segitiga. Yang ini pertama kita ambil yang di apa nih? Nah, kita bakar. Nah, baru sisi kanan. Nah, baru sisi kiri. Kalau sudah bersih cukup. Penting 3. Tapi kalau sudah kita bersihkan pakai tisu, tahap pertama masih nampak belum. Kedua belum. Ketiga juga belum. Ketiga belum juga. Nah, kita tambah lagi. Ya, sampai nampak
hilang bentuknya, yakin kita sudah lagi tidak, sudah kering dan lain sebagainya, sudah hilang, cuma sunnah diganjilkan. Contoh udah 6 udah hilang ke 6, buat ke 7. Nah, begitu caranya kalau beristinja pakai tisu. Karena kalau di negara-negara seperti mungkin di Eropa sana udah jarang pakai air, betul Bapak Ibu? Udah jarang, mereka pakai tisu. Nah, itu diantaranya kalau beristinja. Meskipun ada air. Meskipun ada air. Meskipun ada air. Nah, itu sah dia, cuma ya kalau ada air mempatkanlah air. Ya, tapi juga sah dia walaupun ada air. Contoh ibaratnya kan ada beberapa batu pakai tisu dia. Nah, itu sah, cuma caranya mesti benar. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu. Sekitar ingat yang lain. Ada pertanyaan nih. Tapi keluar ini ada Ustaz menyampaikan di sini kan ada kebiasaan habis subuh tuh ibu-ibu tuh siapkan makanan, alhamdulillah ya suruh. Jadi ada satu Ustaz menyampaikan ibu-ibu yang berjalan gitu dia yang ngasih makan suruknya itu udah kekurangan kualitas atau mungkin tak sampai menyatakan tidak sah ya. Ada enggak keterangan seperti itu? Apa yang berkurang berjalan? Habis salat subuh, kemudian ibu tuh menyiapkan makanan, kue-kue. Adakah yang itu membuat kualitas suruknya berkurang seperti ini? Adakah keterangan seperti itu? Baik. Tidak ada keterangan itu, tidak ada. Selagi dia masih punya komponen daripada majelis, apalagi hidangan taat, ya perbuatan taat, perbuatan amal, apalagi khodim, tidak ada keterangannya. Itu hanya analisa. Itu hanya lebih kepada analisa guru kita tadi. Ya Ustaz kita ada analisa, kalau keterangan tidak ada. Ya, sebenarnya andai kata pun kalau saya hajat sekalipun saya ke rumah tapi ada hajat penting, ke rumah dulu balik masih sah sebenarnya. Ya, karena mereka tadi dia terlalu ketat memahami kalimatnya tadi. Ya, kok ada tasumma, kok ada yaskurullahi tadi. Padahal dia memahami secara tekstual. Itu harus Bapak Ibu kontekstual, enggak ada syaratnya. Baik. Apalagi nanti suruk itu yang dipahami sholat duha. Apalagi yang suruk itu dipahami sholat duha. Andai kata tidak sah secara suruk lah menurut ulama, jatuh dia duha. Andai kata tidak sah duha pun dari segi waktunya, jatuh sholat sunnah mutlak. Begitu keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya. Itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.